menarik di Banyuwangi ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang seharusnya yang direfleksi itu untuk berbenah lebih baik, justru mengadakan sebuah kegiatan yang kontroversi. Ini tentu sangat sakral sekali, tetapi sayangnya yang diundang hadirkan di situ adalah Habib Syekh. Nah, disinilah kita melihat bahwa di Banyuwangi mulai bergolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pergantian tahun kerap kali dijadikan oleh banyak orang untuk melakukan sebuah kegiatan yang memiliki makna tersendiri. Begitu juga halnya dengan pergantian tahun 2024 menuju tahun 2025. Di Kabupaten Banyuwangi digelarlah sebuah kegiatan yang bernuansa sakral, yaitu refleksi penghujung tahun 2024. Kalau kita bicara refleksi, tentu kita bisa memahami secara harfiah bahwa refleksi itu merupakan fase perenungan diri. Nah, perenungan diri ini menjadikan sebuah cerminan tentang apa saja yang bisa kita lakukan atau apa yang sudah kita perbuat di masa-masa lalu. Di saat kita mengetahui sebagai cerminan, sangat bijak kita mampu untuk mengevaluasi agar kita mendapatkan sesuatu yang memiliki makna untuk berbenah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita terjebak mengaca pada cermin yang retak. Mana mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang utuh dari pecahan-pecahan yang berserakan itu. Nah, artinya bahwa kita kalau ingin berbenah tentu harus bisa memperbaiki diri dari sebuah kesalahan maupun kealpaan. Yang menarik di Banyuwangi ini saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang seharusnya yang direfleksi itu untuk berbenah lebih baik, justru mengadakan sebuah kegiatan yang kontroversi. Di mana letak kontroversinya? Ya, ini bersamaan dengan kegiatan yang begitu sakral untuk menggelar sholawatan akbar. Ini tentu sangat sakral sekali, tetapi sayangnya yang diundang hadirkan di situ adalah Habib Syekh. Nah, disinilah kita melihat bahwa di Banyuwangi mulai bergolak. Para tokoh-tokoh dan ulama mulai menggeliat melakukan protes. Ujungnya mereka melakukan demo menolak kehadiran Habib Syekh di Banyuwangi. Sebenarnya perihal kehadiran Habib Syekh ini jauh sebelum menentukan siapa yang akan diundang, sudah banyak masukan-masukan dan saran baik dari internal Pemkab Banyuwangi maupun dari tokoh-tokoh di Banyuwangi. Mereka serempak berpesan supaya tidak menghadirkan Habib Syekh. Kita tahu bahwa Habib Syekh merupakan bagian daripada Bani Ba'alwi yang saat ini mendapatkan sorotan yang begitu tajam dari masyarakat Indonesia, terutama kaum Nahdiyin. Nah, kita tentu saja akan prihatin sesuatu yang sudah menjadi kontroversi namun dipaksakan untuk dihadirkan di tengah masyarakat Banyuwangi khususnya, sehingga wajar dari teman-teman pergerakan di Kabupaten Banyuwangi yang dipandegani oleh Ki Ageng Bumi Sroyo mengadakan dialog. Sayangnya waktu itu ketika menyampaikan aspirasi itu yang datang
cuman asisten pemerintahan dan kesra Pemkab Banyuwangi. Seperti yang kita dengar, seperti apa aspirasi yang disampaikan oleh Ki Ageng Bumisroyo ini. Mari kita simak bersama. Untuk pengajian, doa bersama, sholawatan, silakan besarkan. Saya mendukung. Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Hanya itu, lah itu dia terpaksa. Bismillah, aku semua sudah limo. Saya akan berjihad. Saya ketua PWI di sini. Aku kuliah tanggal 30 dipaksakan. Aku urip, mesti aku loro dan mampu penjara. Untuk aku mati. Kalau Habib Syekh dipaksakan hadir. Karena bagi saya, cara pribadi dan kelompok saya, final Habib Syekh pertama keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, dia telah menggunakan organisasi besar saya, namanya Nahdlatul Ulama. Dia mengklaim Yalal Waton karyanya dan bahkan sudah dipatenkan. Padahal Yalal Waton itu wong NU Rokabeh, bahwa itu syair karyanya bahwa Hasbullah. Kedua, di pengajiannya di mana-mana, di mesti menyebutkan dalam syairnya. Hadir Ijik, Habib Ijik, gurune NU. Habib Ijik itu mulai kapan bajingan Ijik itu dari gurune NU? Itu kita nggak terima. Dan memang dia itu mempengaruhi Habib Syekh tugas iki, branding iki. Lek Pak Polisi saya gaya-gaya, tak usah yang dinas. Aslinya suara intelijen polisi itu paling canggih. Hanya ini kan menjalankan amanat penderitaan rakyat. Aku maklum, hormat, masih Mas Bram. Sebenarnya kita semua kan, apalagi intel ini kan harus mengikuti medsos, apalagi nantinya ono apa jenis itu, tiap Polres kan ono sing iso nyadap ono itu. Jadi intinya si Bri kan di tingkat Polres paling ya. Jadi sudah tahu, tapi karena beliau itu adalah petugas negara yang ditugasi untuk mengamankan. Saya mohon, lah demi atas nama keamanan Pak Tony yang paling senior ini, mohon maaf ya. Silakan Habib Syekh didatangkan. Di pengajian jangan, tapi Habib Syekh nggak boleh. Kita cinta sholawat, kita pengajian. Yang penting sing teko ojo Habib Syekh. Ngundang kiai-kiai lokal, Gopar suaranya enak, Gopar atau belummu. Iku lek kon sholawatan, suaranya enak, soalnya gede. Mulai sangono 10 juta, jugitan bojok ini. Gopar. Dibayani siapa sih gak mencintai Gopar? Nah, pemirsa, yang Anda tahu dalam tayangan, para pendemo memang belum seberapa. Sebenarnya kalau menurut pengakuan dari teman-teman penggerak dalam gerakan tersebut itu sengaja mengirim peserta demo tidak begitu banyak, karena itu hanya sebuah peringatan bagi Pemkab Banyuwangi, karena momen yang akan diambil adalah untuk menyampaikan aspirasi langsung. Seperti yang Anda lihat itu, tentu itu adalah bukan hal yang sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Namun masih kalau mereka mengatakan itu hanya ngeprank, masih itu sebenarnya. Tapi intinya menyampaikan sebuah ide-ide, gagasan sekaligus suara masyarakat Banyuwangi di depan Pemkab Banyuwangi tersebut. Bohong dan bohong lagi. Habib bangsat, brengsek, perusak sejarah NU, perusak sejarah negara Republik Indonesia. Dalam penyampaian aspirasi di Long Pemkab Banyuwangi, ada beberapa hal yang menarik ya, selain dari tadi bagaimana seorang Ki Ageng Bumisroyo akan merelakan diri untuk berjihad jika dipaksakan untuk menghadirkan Habib Syekh tersebut. Bahkan secara terbuka, secara tegas dan lantang, Ki Ageng Bumisroyo ternyata ini yang menarik, sudah memegang bukti-bukti tentang markup anggaran, dan itu tidak main-main. Bahkan beliau ini sudah memiliki dokumen tersebut itu mulai beberapa tahun yang lalu, dan begitu juga dalam hal ini yang anggarannya kalau nggak salah disebutkan itu 700 juta sekian lah
untuk kegiatan sholawatan akbar tersebut. Fokus hanya satu kegiatan refleksi, yaitu kegiatan yang berupa sholawatan akbar. Padahal dari anggaran 700 sekian ini jika dibagi dengan 26 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi itu akan serentak melakukan sholawatan, itu akan menjadi luar biasa, sehingga terbagi kegiatan dan konsentrasi kegiatan pun juga terbagi. Dan ini juga mendapatkan taruhan bagi Ki Ageng ini, bahwa jika dipaksakan Habib Syekh maka akan dibuka ke publik dan dilaporkan kepada pihak berwajib terkait dengan anggaran-anggaran yang telah dimarkup begitu rupa. Ini tidak main-main, dan ini juga jika ini dilakukan tentu akan banyak korban bagi kalangan Pemkab, terutama bagi penyelenggara kegiatan pengajian tersebut. Ini tentu alasan untuk Pemkab Banyuwangi harus betul-betul mempertimbangkan aspirasi ini. Saya yakin kalau saya bela ini, saya mesti sabilillah. Jadi artinya itu bilang, lek urip mesti aku remuk mlebu penjara. Tapi tetap sudah tak siapkan format, aku arep ngelaporno pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Saya punya data 2010 sampai hari ini, mulai zamane Mama Dedek, zamane Mansur, ada semua sudah tak format, makanya tak amalkan sama. Lek bapak mati, kok kayak no ideal. Lek bapak itu penjara, kok kayak no gini lapor nang. Sing laporan saya, Haji Joni Subagio Ki Ageng Busroyo, KPK. Bukti nih Pak Bram, LPG yang dibuat itu, wis LPG yang saya tahu persis LPG yang direkayasa. Lek sing cerita wong liya, aktivis nggak tahu petang. Sing cerita Joni, selaku mantan pimpinan DPR dan pimpinan anggaran. Kalau nggak percaya buktikan, ini bentuk keamanan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau Habib saya tidak datang, iki nggak metu Pak Bram. Lek metu, ngene iki katut ini. Ini penanggung jawab pos anggaran ini. Selain itu juga ada hal yang menarik dari teman-teman pergerakan ini. Jikalau memang dipaksakan, maka akan mengadakan kegiatan gerakan yang lebih besar. Nah, seperti yang ketika saya dialog melalui telepon dengan baik dengan Ki Ageng Bumisroyo maupun dengan teman-teman Laskar Sabilillah, ternyata sampai saat ini belum ada tanggapan atas aspirasi yang disampaikan oleh Ki Ageng Bumisroyo dan kawan-kawan. Apakah aspirasi itu diterima yang kemudian membatalkan Habib Syekh untuk hadir di Banyuwangi atau tidak? Ternyata sampai sekarang ini belum ada jawaban dari Pemkab Banyuwangi, dan tentu saja teman-teman ini merasa diabaikan, sehingga mereka sudah memantapkan diri untuk mempersiapkan diri akan mengadakan demo besar-besaran pada minggu-minggu ini. Dan ini nggak main-main, dari Laskar Sabilillah yang anggotanya ribuan sekap Banyuwangi ini akan dikerahkan semuanya. Tentu ini akan jauh lebih mengerikan bagi kita semua. Hanya persoalan menolak Habib Syekh hadir di Banyuwangi tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Padahal kita tahu semua bahwa Habib Syekh ini merupakan bagian daripada Bani Ba'alwi yang saat ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan Nahdiyin, ya, karena ya macam-macam seperti disampaikan oleh Ki Ageng Bumisroyo, itulah NU merasa tercederai, NU merasa dirusak tatanannya. Nah, inilah yang akan menjadikan nanti bumi Belambangan akan bergoncang. Dan mohon digarisbawahi ya dengan tebel, ketika kegiatan
seperti ini, penolakan terhadap Habib Syekh, kemudian demo besar-besaran yang dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, biasanya akan merembes kemana-mana, dan selalu sebagai Banyuwangi ini menjadi pemantik untuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan serentak di wilayah-wilayah lainnya. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti oleh Pemkab Banyuwangi, terutama Bupati yang terpilih untuk sementara walaupun masih dalam sengketa ya. Tapi teman-teman seperti Ki Ageng Bumisroyo sudah mengancam, karena beliau merasa bersama orang-orangnya yang berjuang mati-matian untuk memenangkan si Bu Epuk ini. Jika Bu Epuk memaksakan diri untuk menghadirkan Habib Syekh, mereka mengancam akan memeloroti. Lah, ini luar biasa ancamannya ini ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bu Epuk, segera ambil ketegasan, jangan sampai mengorbankan Banyuwangi dan rakyat Banyuwangi yang semula adem ayem hanya persoalan Habib Syekh untuk ada di Banyuwangi, sehingga menjadi gaduh dan bumi Belambangan akan bergoncang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tutu atra kesenja